Hari Gua Channel Broadcasting Service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Lentera Independen, pemerhati aspirasi Nusantara atau LONA, yang terhormat Ketua DPP, Pak Sekjen, para Ketua DPK, dan jejaring lainnya. Dan yang tidak mungkin saya tidak sabar tidak hormati Bapak Ketua Kisbah, mewakili Polda, Bapak Ibu Wakil Bupati. Sebagai pengantar ada filosofinya seperti ini. Kita ini, NGO ini, kita bukan sebagai aparat penegak hukum. Kita bukan aparat penegak hukum yang punya kewenangan menangkap pencuri-pencuri atau perampok-perampok uang negara. Andaikan ini perlombaan lari antara koruptor dan aparat penegak hukum beserta aparat birokrasi, ya, maka disitulah kita harus hadir. Disitulah harus hadir lipat menjadi kerikil yang melekat melengket ditulis batunya. Ibarat kata, ketika kita bisa menjadi kerikil, maka mereka koruptor ini tidak akan berlari secepat kilat. Dan harus seperti itu. Ini sudah berkata filosofinya. Aktivis seringkali memang kita dengar sengaja, ya, sekali dibuatkan gosip. Wah, di sana nakal, di sana akan goyah cepat. Karena ketika kita mengangkat sebuah kasus, apa yang melibatkan aparat penyelenggara negara, ya, terduga gubernur atau bupati atau wali kota, apapun mereka meminta oknum-oknum itu mencederai kita, dia akan hadir sendiri. Karena ketika kita angkat kasus, kecenderungannya tiga muncul. Pertama, bujuk rayu, jebakan. Seperti apa misalnya jebakannya? Mungkin salah satu oknum diutus bergabung ke lima, menemui atau mendekati ketumnya atau ketuanya. Pak Mutar, setelah kita pimpin LSM, juga kita bekerja proyek ya. Oh ya betul, kebetulan. Wah, mungkin saya tersambut dan tersambut. Kayak cowok-cowok di Pak Mutar yang kerja ini. Kan itu, kalau itu sudah respon, itu sudah hati-hati. Jadi memang harus matang. Kalau prinsipnya, kalau aparat itu, calon koruptor itu lebih gagal, lebih ganas, lebih ekstrim, maka dia harusnya lebih ganas. Lalu setakutlah, sekalipun manusia akan mencederai kita, ya, kita muslim akan mampu mengancam begitu. Seribu akan mencederai kita, kalau yang mau sama sebelum merestui, tidak ada sisa, tidak apa-apa gitu. Coba cek, ada berapa kasus tersangka di Makassar tempat kita berdomisili sekarang. Alhamdulillah, dengan tidak bermaksud sombong, tapi karena ini kan diramai motivasi, ya. Dari sini kita mendengar, loh, apakah itu bagus? Tidak ada takutnya. Sampai sekarang saya termasuk adalah orang yang penakut. Tapi kalau bicara kematian seorang mati, saya menganut paham bahwa memberantas korupsi bukan hanya amanat undang-undang, bukan hanya sebagai konsekuensi untuk negara hukum, tapi juga perintah agama. Tidak ada agama membenarkan orang korupsi, termasuk melakukan pembiaran apa yang turun menjadi mati. Kita harus ada kontrol lah. Apa yang perlu dikontrol? Aparat birokrasi juga perlu dikontrol, baik gubernur, baik wali kota, baik kepala Kisbah. Harus dikontrol.
manakala dia memberi kepercayaan 100% kepada aparat penegak. Apakah itu berarti pesimis? Oh tidak. Sisakan sedikit, minimal 40% untuk sebagai kontrol. Karena sesungguhnya hakikat bersaudara, hakikat sinergi, hakikat bersahabat itu adalah ketika di sudut sana ada terduga korupsi, kebetulan saja mungkin sahabat atau keluarga, bukan berarti kemudian kita hadir untuk ikut atau turut menikmati hasil dugaan korupsinya itu, apalagi membela-bela. Nah itulah persahabatan. Hakikat persaudaraan atau persahabatan. Kalau di meja saya ada Pak Ketum, ada Pak Ketua, Pak Kesbang dari Polda, ada sahabat dari Kalimantan. Kalau ada salah satu di situ terduga korupsi, maka saya harus hadir di meja itu dengan kami Pak Kesbang. Pertanggungjawabkan saya, ada yang sebagai manusia, kita harus bertanggungjawabkan. Itulah untuk mencegah. Saya juga mau sampaikan, apakah aktivis anti korupsi itu harus takut dengan teror? Tidak perlu. Bagaimana kalau kemudian ada kasus kita angkat, lalu kita dilapor balik, yang takut hanya orang yang tidak memahami apa itu wujud peran serta masyarakat. Saya kasih contoh kemarin. Waktu saya lapor kasus Gubernur Sulsel, ya, muncul seseorang ngomong di media, mengancam seorang teman dan media kontak saya Pak Jus. Apakah gambar bagian ini? Masalah apa itu? Ini kita akan dilapor. Apa saya sampaikan? Oh bagus itu, kasih rame aja. Tidak ada tanggapan. Pak Jus, ngapain saya harus tanggapi? Kapan saya tanggapi? Berarti sama saja saya menjerumuskan diri ikut bodoh. Bodoh itu. Ngapain harus takut dengan laporan-laporan ini? Saya mau tegaskan. Bagaimana mungkin saya bisa dikategorikan melakukan dugaan pencemaran nama baik, ya, melakukan penghinaan, manakala dugaan susah sang NGO LSM itu belum berkekuatan hukum tetap, belum ingkrah. Ini harus dipisah, dibedakan. Mana laporan khusus, mana laporan pidana umum. Dugaan pencemaran nama baik adalah pidum, tidak bakal tersentuh dugaan pidum. Manakala dugaan khususnya belum berkekuatan hukum. Nah inilah yang digunakan pejabat. Kapan lipat juga tidak lupa lapor saya akan lapor balik. Ancam undang-undang ini. Kapan Anda takut, maka Anda termasuk dikerjai. Yang salah, yang jelek, manakala aktivis anti korupsi itu terlapor dan tertangkap dugaan perkara korupsi juga. Itu tidak boleh, memalukan itu. Jadi saya kira itu dulu. Apalagi cukup ya? Jadi sekali lagi saya mau sampaikan, selamat buat Lipat, teruslah maju. Saya atas nama Kisman Air, Koordinator Forum Komunikasi Lintas NGO Sulawesi, juga Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi Sulsel, mengucapkan selamat hari jadi ke-6 tahun untuk LSM Lipat. Maju terus, jaya terus, lawan korupsi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Tua Channel Broadcasting Service.